Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat datang dan selamat belajar kembali para pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Kembali Pak Surbakti akan melanjutkan pembahasan materi tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen yang akan kita bahas yaitu bentuk yang ketiga, lanjutan dari video kita bagian yang pertama. Bentuk yang ketiga dari persamaan eksponen yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan A besar 0 dan A tidak sama dengan 0 merupakan syarat basis atau syarat bilangan pokoknya. Di mana bilangan pokok harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan bentuk, kalau basis ruas kiri dan ruas kanan sama, maka persoalan tinggal pada pangkatnya atau dapat kita pandang fx sama dengan gx. Jadi kita perhatikan contoh yang pertama yang Pak Surbakti ambil supaya dapat dipahami oleh para pelajar smart. Ya, pada contoh yang pertama 2 dipangkat 3 dikali x kurang 1 sama dengan 32 dipangkat 2x tambah 5. Kalau kita perhatikan ruas kiri basisnya 2, ruas kanan 32. Jadi kita samakan basis ruas kiri dan ruas kanan dengan menerapkan sifat-sifat eksponen. Dan ingat selalu basis yang besar berubah ke basis yang kecil. Jadi kalau kita perhatikan ruas kiri, 2 dipangkat 3 dikali x kurang 1, kita buka kurungnya, ini sama dengan 3x dikurang 3 sama dengan 32, kita rubah ke dalam basis 2. 2 dipangkat berapa sama dengan 32? Tentunya 2 dipangkat 2 dipangkat 5 dipangkat dengan 2x tambah 5. Ya, di dalam matematika kalau ada kurungnya dulu terlebih dahulu kita sederhanakan atau kita buka kurungnya, maka ruas kiri tetap 2 dipangkat 3x kurang 3 sama dengan 2 dipangkat, ya, perkalian distributif terhadap penjumlahan. Ingat, dari sifat yang ketiga, suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya pangkatnya dikali. Jadi kita kalikan, tentunya 2 dipangkat 5 kali 2x 10x ditambah 20 ditambah 25. Jadi kalau basisnya sudah sama maka basis ini dapat kita eliminasi atau kita coret, dihilangkan, soal tinggal eksponennya. Maka persamaan kita tinggal ruas kiri 3x kurang 3 sama dengan 10x ditambah 25. Maka berubah menjadi persamaan linear satu variabel. Variabel berpindah ke kiri, konstanta pindah ke kanan. Ingat, pindah ruas tandanya berubah. Jadi 3x kurang 10x sama dengan 25 ditambah 3. 3x kurang 10x sama dengan negatif 7. Negatif 7x sama dengan 28. 25 ditambah 3. Maka kita peroleh nilai x yang memenuhi. X sama dengan 28 dibagi dengan negatif 7. Atau x sama dengan negatif 4. Jelas ya para pelajar smart? Ya, jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua supaya menambah referensi pengetahuan dari para pelajar smart khususnya kelas 10 di dalam memahami
persamaan eksponen. Nilai X yang memenuhi akar 3 dipangkat 2X tambah 1 sama dengan 9 dipangkat X kurang 2. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk yang sesuai untuk soal yang kedua, ya, bentuk akarnya adalah sifat yang ke-8. Kita ingat kembali bahwa N akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kita ingat kembali bahwa ketika N tidak ditulis, maka nilai N sama dengan 2. Ya, nilai N sama dengan 2. Sehingga dengan menggunakan sifat 8, untuk menyamakan basis ruas kiri dan ruas kanan, maka akar 3 pangkat 2X tambah 1 dapat kita tuliskan menjadi, ya, 3 dipangkat 2X tambah 1 per 2 sama dengan 9, ya, sama dengan 9. Ini dapat kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2 dipangkat dengan X kurang 2. Sampai di sini dapat dipahami ya para pelajar smart. Alur berpikir kita tadi, langkah awalnya bagaimana membuat sama, menyamakan basis ruas kiri dan ruas kanan. Dan selalu basis yang besar berubah ke dalam basis yang kecil dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Baik pelajar smart, kita lanjutkan. Karena belum memenuhi bentuk umum A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, kita selesaikan atau sederhanakan ruas kanan, maka ruas kiri tetap 3 dipangkat 2x tambah 1 per 2, ya, sama dengan 3 dipangkat 2x kurang, ya, 2x kurang 4 dengan menggunakan sifat yang, ya, dengan menggunakan sifat yang ketiga. Suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya tentu dikali. Jadi bentuk yang terakhir ini sudah memenuhi bentuk umum dari A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka basisnya dapat kita coret. Soal tinggal eksponennya. Jadi ruas kiri tentunya 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 2x dikurang 4. Ya, tentunya untuk menyederhanakan ini kita kali silang penyebut pada ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri tetap 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 2x, 4x dikurang 8 ya. Kembali berubah menjadi persama linear satu variabel. Maka kalau kita sederhanakan 2x ya dikurang 4x sama dengan negatif 8 ya, negatif 8 dikurang 1. Atau kita sederhanakan 2x kurang 4x tentunya negatif 2x sama dengan negatif 9. Maka x sama dengan negatif 9 per negatif 2. Atau sama dengan 9 per 2. 9 per 2 di dalam opsi kita tentunya sama dengan 41 per 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 41 per 2. Artinya pelajar smart, ketika kita mensubstitusi ke persamaan nilai X sama dengan 41 per 2, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bisa ya dipahami? Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soal dalam persamaan eksponen bentuk yang ketiga, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Baik, pelajar smart, kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang lebih kompleks ya. Kalau kita perhatikan soalnya, nilai X yang memenuhi persamaan 3 akar 4 pangkat 5 kurang X per 8 sama dengan 1 per 2 dipangkat 2x tambah 1. Sudah lumayan kompleks ya para pelajar smart kelas 10. Jadi tetap alur berpikir kita bagaimana membuat basis di ruas kiri dan ruas
kanan sama. Tentunya kalau kita perhatikan bilangan 2, bilangan 4, bilangan 8, tentunya arah soal kita ke dalam basis 2. Jadi kita perhatikan bentuk pada pembilang pada ruas kiri 3 akar 4 dipangkat 5 kurang X. Tentunya kita menerapkan sifat yang ke-8. Jadi dapat kita tuliskan itu sama dengan 4 dipangkat 5 kurang X ya per 3 dibagi dengan 8 ya, dibagi dengan 8 sama dengan, kita perhatikan 1/2 dipangkat 2x tambah 1. Tentunya sifat yang memenuhi adalah sifat yang ke-7 ya, sifat yang ke-7 a pangkat min n sama dengan 1/a pangkat n. Sehingga dapat kita rubah ruas kanan menjadi 2 dipangkat negatif 2x tambah 1. Sampai di sini jelas ya, para pelajar smart. Jadi kalau kita perhatikan, bilangan 4 ini dapat kita rubah ke dalam basis 2, itu sama dengan 2 dipangkat 2, kemudian dipangkat dengan 5 kurang X per 3. Ya, kemudian bilangan 8 pada penyebut tentunya ke dalam 2 pangkat 3. Tujuannya tadi supaya basis ruas kiri dan ruas kanan sama. 2 dipangkat min dalam kurung 2x tambah 1 tentunya negatif 2x dikurang 1. Ya, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu pada pembilang ya, pada pembilang 2 dipangkat 2 dipangkat dengan 5 kurang x per 3. Tentunya sifat yang kita gunakan adalah sifat yang ketiga. Jadi ruas kiri sama dengan 2 dipangkat ya, 2 dikali 5 tentunya 10 kurang 2 dikali min X kurang 2X per 3. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dipangkat negatif 2X kurang 1. Jadi pelajar smart, kita perhatikan ya, pada sifat yang kedua ya, suatu bilangan berpangkat jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Maka ruas kiri 2 dipangkat 10 kurang 2x per 3 dibagi dengan 2 dipangkat 3 dapat kita tuliskan 2 pangkat 10 kurang 2x per 3, pangkatnya kita kurangkan tentunya kurang 3 sama dengan 2 dipangkat negatif 2x kurang 1. Jadi kita perhatikan bentuk umum. Kalau basisnya sudah sama ya, basisnya sama, maka persoalan tinggal eksponennya atau pangkatnya. Jadi dapat kita lakukan pencoretan basis atau basis yang tereliminasi. Maka soal kita tinggal 10 dikurang 2x per 3 kurang 3 sama dengan negatif 2x kurang 1. Tentunya minus 3 yang ini dapat kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 10 kurang 2x per 3 sama dengan negatif 2x kurang 1 tambah 3. Atau 10 kurang 2x per 3 itu sama dengan negatif 2x min 1 tambah 3 tentunya plus 2. Ya, berubah menjadi bentuk persamaan linear ya. Jadi bentuk seperti ini kita kali silang penyebut ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi kalau kita kalikan, persamaan kita tinggal 10 kurang 2x sama dengan 3 dikali min 2x tentunya negatif 6x tambah 6. Ya, berubah menjadi persamaan linear satu variabel. Variabel di kiri, konstanta di kanan, pindah ruas tanda berubah. Maka kita pindahkan min 6x ke ruas kiri menjadi tambah 6x sama dengan 6
konstanta 10 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 10. Min 2x tambah 6x itu sama dengan 4. 4x sama dengan negatif 6 kurang 10 negatif 4. Maka x sama dengan min 4 per 4 atau sama dengan 1. Jadi jawaban yang benar adalah negatif 1 ya. Pelajar smart. Pak Surbakti silap. Negatif 4 per 4, negatif 1. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Jelas ya, para pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan memberikan contoh-contoh yang lain untuk menambah referensi soal-soal pelajar smart di dalam memahami persamaan eksponen. Baik, pelajar smart, kita lanjutkan pembahasan contoh yang keempat untuk bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ya, soalnya akar 8 dipangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 1 per 32x kurang 1 adalah V dan Q. Dengan V besar Q, maka nilai V tambah 6Q sama dengan, jadi sangat sederhana sebenarnya ya. Langkah awal kita, bagaimana kita merubah basis ruas kiri dan kanan sama. Kalau kita perhatikan bilangan 8, bilangan 32 tentunya masih ke dalam basis 2. Jadi langkah awal kita kita rubah bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat pecahannya dengan menggunakan sifat yang ke-8. Jadi sekali lagi, kalau n tidak ditulis maka pandang n sama dengan setengah. Jadi kalau kita perhatikan 8 dipangkat akar 8 dipangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 dapat Pak Surbakti tulis sama dengan 8 dipangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 per 2. Tentunya n-nya sama dengan 2. Sama dengan 1 per 32 dipangkat x kurang 1. Tentunya kita menggunakan sifat yang ke-7. Bahwa 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n. Jadi ini sama dengan 32 dipangkat negatif x kurang 1. Kita perhatikan bilangan 8 dan 32. Kita rubah ke dalam basis 2. Tentunya 8 2 pangkat 3 dipangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 per 2 sama dengan 32 tentunya 2 dipangkat 5 dipangkat dengan negatif x ya, negatif dalam kurung x kurang 1 tentunya negatif x ya, negatif x ditambah 1. Bisa ya para pelajar smart. Jadi selanjutnya kita perhatikan bentuk 2 pangkat 3 dipangkat sesuatu 2 pangkat 5 tentunya memenuhi sifat yang ketiga. Jadi bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkat dikali. Maka kalau kita kalikan pangkatnya tentunya 2 dipangkat 3 dikali x kuadrat 3x kuadrat kurang 3 kali minus 4x tentunya kurang 12x. 3 dikali 3 tambah tambah 9 per 2 ya, per 2 sama dengan 2 dipangkat 5 kali min x negatif 5x tambah tambah 5. Jadi kalau basisnya sudah sama seperti yang tadi, basisnya kita sederhanakan dicoret, persoalan tinggal eksponennya. Jadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 per 2 sama dengan min 5x tambah 5. Kembali bentuk seperti ini. Penyebut ruas kiri kita kali silang dengan ruas kanan. Maka ruas kiri 3x kuadrat kurang 12x ditambah 9 sama dengan negatif 10x tambah tambah 10. 3x kuadrat kurang 12x ya. Kita pindahkan ya, tambah 9 tambah 10x kurang 10 tentunya sama dengan 0. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat ruas kanan harus sama dengan
0. Jadi pelajar smart, kita sederhanakan ya, tentunya 3x kuadrat. Iya, kita perhatikan negatif 12x dengan 10x. Kita jumlahkan yang sejenis tentunya kurang 2x. 9 ditambah min 10 tentunya kurang 1 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, ini kalau kita faktorkan sama dengan 1/3 ya. Kembali Pak Surbakti berikan cara bagi yang belum mahir. 1/3 dikali 3x. Kita ingat kembali tadi bentuknya. 1/a dikali ax tambah m dikali ax tambah n. Ya, jadi selalu yang menjadi masalah adalah bilangan m dan n-nya. Di mana m tambah n tadi sama dengan negatif 2. M kali n sama dengan AC. Tentunya 3 dikali min 1. Negatif 3. Jadi dengan bahasa sederhana, carilah dua buah bilangan. Kalau dikali negatif 3, dijumlah negatif 2. Tentunya bilangannya adalah bilangan negatif 3 dengan positif 1. Jadi bentuk seperti ini, koefisien faktor ini kita kali ke dalam, ke salah satu faktor yang menghasilkan bilangan bulat. 1/3 dikali 3x kurang 3. Tentunya hasilnya x kurang 1. 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka x yang pertama sama dengan 1 dan x yang kedua sama dengan negatif 1/3. Kita perhatikan tadi bahwa akar-akarnya adalah V dan Q. Jadi kita pandang ya, V sama dengan 1 dan Q sama dengan 1 negatif 1/3 karena diberikan syarat P harus lebih besar dari Q. Jadi dari sini kita pandang bahwa V sama dengan 1 dan Q sama dengan min 1/3. Yang ditanya para pelajar smart adalah nilai P ditambah 6Q ya. Maka P tambah 6Q tentunya itu sama dengan 1 ditambah 6 kali negatif 1/3. Atau 1 ditambah 6 kali min 1/3 tentunya sama dengan negatif 2. 6 ditambah negatif 2. Atau ini sama artinya dengan 1 kurang 2. 1 kurang 2 tentunya sama dengan negatif 1. Jelas ya para pelajar smart? Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Demikian pembahasan bentuk-bentuk persamaan eksponen untuk bentuk yang ketiga ya, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat dipahami, dan jikalau ada yang belum dipahami silahkan berikan komentar di kolom komentar. Tetap dukung channel Matematika Pak Surbakti agar tetap berkembang dan dapat semakin baik dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar pelajar smart dan sampai bertemu kembali.